satu-satunya rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang yang berkelas rumah sakit itu adalah kelas B. Oh, yang nilai siapa dok? Itu yang nilai itu adalah Dinas Kesehatan Provinsi, bukan Dinas Kesehatan Karawang ataupun kita sendiri menilai, tapi yang mengajukan bukan ya dari mungkin dari. Jadi memang sudah dinilai oleh Dinas Provinsi itu layak rumah sakit Lira Medica dipredikatkan sebagai rumah sakit tipe B. Dan dia juga menggeluti dokter untuk operasi surgery menggunakan robot. Udah canggih banget ya. Dok, Yuk. apa kabar dok? Baik. Oke, dok, ini kan sebenarnya ini tuh Rumah Sakit Lira Medica tuh sekarang ada program baru dok. Yuk. Lira Podcast. Oh, Lira Podcast. Iya, biasanya kan kalau ngomongin masalah bincang sehat kan udah biasa nih dok ya. Tapi kalau misalkan sekarang ini Lira Podcast ini lebih banyak untuk seputar rumah sakit, terus nanti juga ada mungkin profesi-profesi di balik ataupun yang memang berjasa di rumah sakit sendiri. Nah, ini spesial banget nih dok, spesial banget karena episode pertama ini Dokter Adit langsung untuk jadi bintang tamu pada hari ini gitu dok. Iya, gue ditodong nih, so langsung bikin acara ini nih. Iya, makanya ini tuh sebenarnya spesial banget karena Dokter Adit yang harus maju duluan nih, karena memang sebelum kita lanjut ke beberapa kayak profesi dokter-dokter ataupun mungkin nanti kita akan mencoba kembali lagi untuk membahas mengenai seputar kesehatan. Nah, saya ataupun sahabat Lira semuanya pengen tahu dulu nih Rumah Sakit Lira Medica secara general. Nah, makanya aku mengundang Dokter Adit untuk ngobrol-ngobrol secara langsung mengenai kayak semacam Rumah Sakit Lira itu berdirinya tahun kapan sih dok? Terus di dalamnya ada apa aja? Dan dengar-dengar nih dok, katanya Rumah Sakit Lira ini udah tipe B. Nah, apa yang membedakan dari rumah sakit lain yang memang belum tipe B gitu dok? Nah, tapi sebelum itu aku mau kenalan dulu. Mungkin sahabat Lira juga nih belum tahu nih Dokter Aditya Anggadharma ini mungkin bisa dikatakan salah satu yang berperan dok ya? Atau gimana? Saya di Rumah Sakit Lira Medica sebagai humas Rumah Sakit Lira Medica. Jadi segala sesuatu berita pemberitaan yang keluar dari Rumah Sakit Lira Medica pasti pertamanya itu keluar dari saya. Oke. Jadi kalau sekarang mau menanya-nanya nih tentang Rumah Sakit Lira, ya tepat gitu ke saya. Pas banget gitu pas ya momennya ya, orangnya pas banget gitu dok ya. Ya. Tapi selain itu juga kan dokter ini merupakan salah satu manajer markom ya. Di balik kayak semacam ide-ide kreatif dari rumah sakit ini, dokter juga kan yang. Ya, selain sebagai humas juga saya sebagai manajer markom dan juga membawahi dari administrasi Rumah Sakit Lira Medica. Oke, nah. Dokter Adit, ini Dokter Adit ini kalau di Rumah Sakit Lira udah berapa tahun sih dok? Aku mulai di sini dari tahun awal 2019. 2019 dan masih betah di Rumah Sakit Lira dok ya? Betah dong, masa nggak betah? Kalau nggak betah saya nggak ada di sini nih. Oke, dok, mungkin bisa diceritain nggak sih dok sebenarnya Rumah Sakit Lira ini itu berdirinya kapan dok? Ya. Lira itu berdiri dari tahun 2014 diresmikannya ya Biar. Tepatnya itu tanggal 5 Juni 2014. Waktu itu bupatinya udah Teseli. Oh, Teseli. Jadi Teseli yang meresmikan Rumah Sakit Lira Medica ini. Berarti sudah kalau misalkan tahun sekarang udah masuk ke tahun 9. 9 tahun. Oke, berarti tepat 5 Juni dok ya? 5 Juni. Tinggal 2 bulan lagi menghitung ke 9 tahun. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan secara upgrade ataupun secara fasilitas yang dokter tahu nih mengenai Rumah Sakit Lira Medica ini apa aja dok di dalamnya? Jadi Rumah Sakit Lira Medica mungkin kita ngomong dari visi misi dulu ya Bia. Boleh. Jadi kalau dari visi itu menjadi rumah sakit rujukan terbaik di Karawang dan sekitarnya. Oke. Jadi kalau kita ngomong menjadi pusat rujukan terbaik di Karawang dan sekitarnya, berarti harus memadai tentang SDM dan
fasilitas-fasilitasnya harus oke gitu. Jadi kalau dibilang SDM, dokter kita dari dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis ada semua di sini. Oke, dan kalau ngomong kan kalau rumah sakit tidak hanya dokter ya, rumah sakit juga ada yang namanya perawat ya untuk merawat pasien-pasien berarti harus butuh perawat. Nah, perawat kita pun bukan perawat yang biasa-biasa. Perawat kita pun ada yang perawat general, ada juga perawat-perawat yang khusus. Contoh khusus adalah perawat hemodialisa atau cuci darah. Perawat intensif care kita punya unit punya khusus sendiri. Lalu kita pun ada perawat-perawat yang seperti untuk endoskopi, untuk pasang ring jantung itu ada tersendiri. Jadi dari sisi SDM kita sangat memadai sekali. Lalu kalau dari fasilitas ya jangan ditanya lah. Fasilitas kita banyak dari yang modern seperti cath lab untuk pasang ring jantung, lalu ada juga MRI, ada CT scan, ada EEG, lalu kamar operasi pun disertai dengan HEPA filter. Itu banyak sekali kalau memang dari fasilitas. Oke, intinya memang kalau misalnya rumah sakit Lira Medica ini didukung sama tenaga medis yang berprofesional di bidangnya gitu ya, dok ya. Betul sekali. Jadi selain ada layanan unggulan ataupun memang fasilitas yang tadi dokter sebutkan, juga memang di balik itu semua ada yang namanya tenaga medis yang profesional di bidangnya gitu dok ya. Nah, dengar-dengar juga nih dok, kemarin itu sempat juga ya rumah sakit Lira Medica baru beberapa bulan yang lalu itu sudah akreditasi bintang paripurna gitu ya? Ya, jadi Lira Medica waktu bulan Oktober tahun lalu itu melakukan akreditasi dengan KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit ya, mendapatkan predikat bintang 5 atau paripurna. Jadi kalau kata hotel mah ya seperti hotel bintang 5 lah gitu. Ya. Jadi ya kalau orang datang ke hotel bintang 5 pasti kelihatannya udah wah ya sama. Datang ke rumah sakit Lira Medica pun pasti pasien ekspektasinya udah bagus seperti itu. Karena apa? Paripurna bintang 5. Oke. Nah, bicara mengenai paripurna nih dok, mengenai berbicara mengenai paripurna, aku sempat baca ataupun aku sempat tahu banget rumah sakit Lira Medica itu punya yang namanya layanan unggulan ataupun Center of Excellence gitu. Ada kalau masalah 7 dok ya? 6. Oh 6 ya? 6. Ada 6. Nah, dokter bisa jelasin nggak nih dok ke para sahabat Lira semuanya, saya deh gitu, saya kan belum tahu bener nih COE itu apa aja gitu dok. Oke. Kalau Center of Excellence atau layanan unggulan rumah sakit Lira Medica itu yang pertama itu ada Cardiovascular Center. Jadi kalau kita ngomong Cardiovascular Center berarti kita menjelaskan tentang jantung, penyakit jantung dan penyakit tentang pembuluh darah. Di sini kita ada dokter jantung, dan dokter jantung pun tidak hanya dokter jantung biasa, tapi dokter jantung yang bisa memasang atau melakukan tindakan ring jantung. Ya, yaitu ya mungkin teman-teman semua udah tahu namanya Dokter Hervin, orangnya ganteng seperti artis Korea, informasinya seperti itu. Ya, beliau bisa untuk menangani pasien-pasien yang terkena serangan jantung atau ada sumbatan di jantungnya dengan cara kateterisasi atau pemasangan ring jantung kalau bahasa awam. Itu untuk Cardiovascular Center. Selain jantung juga ada yang namanya Dokter Monty, yaitu dokter spesialis bedah torak vaskuler atau BTKV. Jadi kalau misal nih amit-amit ya dipasang ring jantung dia tidak bisa atau tidak mumpuni, harus dia dibuka dadanya, dia harus operasi jantungnya, Dokter Monty itu bisa dilakukan di sini, gitu. Dan tentang pembuluh darah lainnya selain di jantung, misal varises ya atau pembuluh darah yang tersumbat di bagian tangan atau kaki itu bisa ditangani oleh Dokter Monty. Dan yang terakhir kalau emang kita ngomong Cardiovascular Center itu ada yang namanya Dokter Hilman, dia spesialis radiologi intervensi. Jadi kalau Dokter Hilman itu karena dia subspesialis radiologi intervensi, dia bisa menangani atau melihat gambaran pembuluh darah melalui alat-alat kedokteran yang canggih yang ada di Lira. Misal dia pengen tahu nih ada sumbatan nggak sih di otak, ada sumbatan nggak di pembuluh darah di leher atau di
di tangan, di kaki, di tungkai, itu bisa. Atau mau kemoterapi tapi dia obat kemonya tuh bisa masuk langsung ke organ yang kena kankernya atau kansernya, itu bisa dengan menggunakan teknik TACI atau TACI. Ya, atau kalau mau DSA itu juga bisa. Ya, DSA tuh untuk mengetahui gambaran pembuluh darah di otak, ya, untuk pasien-pasien stroke itu bisa, atau pasien-pasien sering vertigo, sakit kepala, itu bisa melakukan DSA. Dilihat sebenarnya pembuluh darahnya bermasalah atau enggak sih di situ. Itu tadi satu tentang cardiovascular center. Yang kedua ada yang namanya digestive center. Jadi kalau kita ngomong digestive, maka urusannya adalah tentang saluran pencernaan. Ya. Saluran pencernaan kita ada dokter yang paling hits di Kerawang, itulah namanya Dokter Reno Rodiman, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Dia juga sebagai dokter kepala bedah juga kalau nggak salah di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jadi memang udah tingkatnya udah tingkat nasional, dan dia juga menggeluti dokter untuk operasi surgery menggunakan robot. Wow. Udah canggih banget ya, tapi di Indonesia emang masih terbatas. Mudah-mudahan nanti di Lira bisa nih. Operasi menggunakan robot. Jadi berarti kalau misalkan Lira bisa, berarti Lira ini bisa salah satu jadi apa ya, Dok ya? Kayak semacam yang terbaru lah kayak gitu ya dengan. Saya aminin dulu Bi, karena ini kapan belum tahu, tapi keahlian dari Dokter Reno salah satunya itu. Nah jadi Dokter Reno itu udah namanya menjual dengan Dokter Reno. Dia juga ahli dalam operasi-operasi seperti operasi untuk menggunakan laparoskopi. Laparoskopi yang digunakan Dokter Reno tidak menggunakan 3 titik Bi, tapi langsung 1 titik. Jadi kalau orang dioperasi, saya tanya cuma 1 senti dan itu cuma 1 senti dan 1 titik. Tidak, kan kalau operasi biasanya memanjang, ini enggak, dia di perut cuma 1 titik, dan biasanya kalau 1 titik ini dia dilakukan di dekat pusar atau umbilikus. Jadi hasilnya itu anggapnya perfect lah, nggak ada bekas operasinya. Nah itu dengan operasi single incisi laparoskopi surgery atau SILS ya. Jadi Dokter Reno selain tadi bisa SILS, juga Dokter Reno bisa menangani batu yang terdapat di saluran empedu dengan teknik endoskopi IRCP. Jadi tidak perlu pembedahan, tapi tetap dilaksanakan di kamar operasi karena dilakukan pembiusan. Tapi dia tekniknya dengan seperti orang di endoskopi. Jadi benar-benar tidak seperti dioperasi, tapi emang sebenarnya dioperasi tanpa sayatan. Dikatakan operasi tapi untuk tanpa sayatan, gitu. Dilakukannya di kamar operasi. Nah itu banyak yang sudah berhasil, dan mungkin kalau pengen kurus, saya juga pengen kurus. Bisa juga operasi bariatrik. Nah, bariatrik ini memang bisa dikatakan yang lagi hits banget. Lagi hits. Jadi untuk menguruskan, pengen lambungnya biar cepat kenyang, tidak makan terus, itu dengan cara operasi bariatrik. Nanti berat badannya akan turun. Nah, jadi ada Dokter Reno, dan di sini tidak hanya Dokter Reno saja, Dokter Rianto Sitepu, spesialis bedah digestif pun itu juga partner Dokter Reno, bisa menangani itu. Dan ditunjang oleh dokter bedah umum yang mensupport dokter bedah digestif ini. Selain itu kita juga ada endoskopi, ya. Endoskopi bisa menangani masalah di lambung maupun di usus atau di usus besar atau kolon ya. Itu oleh Dokter Andi dan Dokter Dwi Bayu. Ya, jadi lengkaplah kalau bedah digestif kita. Nah, itu tadi cardiovascular udah, digestive center udah. Nah, masih ada PR 4 lagi dong. Banyak ya? Nah, yang ketiga itu adalah trauma center, Bi. Trauma center. Ini juga salah satu layanan unggulan kita. Trauma center di Rumah Sakit Lira tidak mengusung masalah trauma, itu kan identik dengan kecelakaan. Betul. Jadi kecelakaan tidak identik dengan, di Lira ini tidak identik dengan tabrakan. Tapi kecelakaan saat olahraga atau cedera saat olahraga pun ditangani di Lira. Jadi tidak mesti kalau bukan urusan tabrakan, bukan urusan kecelakaan, itu bukan masuk trauma center. Tapi
cedera pada olahraga pun kita masuk ke trauma center. Ya di sini kita penanganannya lengkap, ada dokter ortopedi, dokter bedah tulang, sampai ke dokter rehabilitasi medis. Jadi dia untuk fisioterapinya itu lengkap, ya bisa menangani segala patah tulang, lalu juga bisa menangani cedera pada lutut. Ya kan atlet paling serem kalau udah ngomongnya ACL, Betul. pemain sepak bola, pemain basket, ya paling serem kalau udah cedera ACL. Nah ACL ini bisa ditanganin di rumah sakit Lira. Nah di sini ada 2 dokter ortopedi kita, yaitu ada dokter Alam, ya, sama dokter Judantoro, Lilik Judantoro. Ya. Nanti setelah dioperasi nanti akan menyambung ke dokter rehabilitasi medik, ya, dengan dokter Margaret dan dokter Rene untuk pemulihan pasca operasinya. Jadi kita di sini komprehensif, jadi dari dia sakit sampai dia bisa beraktivitas secara normal lagi, bisa pulih kembali, itu bisa ditanganin di trauma center ini. Selain itu di trauma center Lira Medica itu ada juga dokter kesehatan olahraga, namanya dokter Ijan. Jadi emang khusus untuk orang yang suka olahraga, kalau ada kendala dari kesehatannya bisa konsultasi ke dokter Ijan. Jadi emang lengkap, tidak hanya masalah trauma saja, tapi masalah kesehatan olahraga pun ada. Nah, yang keempat itu ada yang namanya urologi center. Nah, urologi center kita ada 2 dokter di sini yang sangat hits, yaitu dokter Adi, spesialis urologi, dan dokter Antonius, dokter Anton, spesialis andrologi. Nah di urologi center ini berkaitan dengan saluran kemih dan reproduksi pria. Jadi untuk pria-pria nih ada kendala buang air kecil, bisa buang air kecilnya kok nggak lancar atau nggak tuntas, udah buang air kecil berarti kok masih rasa ingin pengen kencing lagi. Nah ini bisa ke dokter Adi urologi, spesialis urologi. Nah yang reproduksinya, nah ini nih mungkin udah nikah bertahun-tahun tapi kok saya nggak dapat momongan terus gitu. Kadang-kadang terkendala, selalu disalahkan perempuan ya, betul. Yang diperiksa, coba deh perempuan diperiksa, padahal belum tentu perempuan aja. Siapa tahu laki-lakinya. Nah, di sini bisa diperiksa oleh dokter Antonius, spesialis andrologi. Diperiksa nanti sperma dari suaminya seperti apa, apakah bagus, jumlahnya mencukupi. Nah, itu nanti diperiksa tuh sama dokter Antonius ya, atau mengenai tentang ejakulasi dini. Nah, itu bisa dokter Andi bisa menangani itu. Nah, buat laki-laki nih pengen menangani ada keluhan ejakulasi dini, bisa ditanganin, konsultasikan ke dokter Antonius. Nah, itu Center of Excellence yang keempat tentang urologi center. Yang kelima banyak, masih ada 2 lagi. Yang kelima adalah neurologi center. Kalau kita ngomongin neurologi itu berkaitan dengan saraf. Nah, jadi kalau ngomongin saraf berarti penyakit-penyakitnya seperti stroke, sakit pinggang, ya. Itulah 2 itulah yang paling banyak. Kesemutan, mulut mencong, itu bisa kita tangani di situ, atau kejang-kejang, epilepsi, hidrosepalus, kepalanya besar. Nah, itu masuknya ke neurologi center. Di sini kita ada dokter saraf dan dokter bedah saraf. Jadi penanganannya bisa penanganan non operasi, bisa juga penanganan kalau memang membutuhkan operasi, kita udah ada dokter bedah saraf kita. Ya, jadi di kita di neurologi center ini ditunjang dengan mikroskop bedah saraf yang sangat canggih. Jadi saraf itu kan kecil-kecil ya, nggak kelihatan dengan kita, mata kita tuh nggak akan kelihatan. Tapi kita memiliki mikroskop bedah saraf yang sangat canggih yang dapat melihat, memvisualisasikan saraf itu secara detail, sehingga bisa menangani gangguan-gangguan masalah saraf secara teliti dan secara detail, sehingga hasilnya pun sangat baik.
Ya, jadi untuk kasus-kasus misal stroke-nya bisa karena sumbatan atau karena perdarahan itu bisa. Lalu nyeri pinggang, LBP, nyeri pantat ya karena masalah di saraf itu bisa. Atau dia ada keluhan misal keluhannya misal kepala bayi membesar gara-gara hidrosefalus bisa ditangani. Atau kecelakaan yang mengakibatkan benturan di kepala atau leher itu bisa di neurologi center kita. Nah, nanti kembali lagi pusat penyembuhannya bisa masuk ke rehabilitasi medis. Yang tadi dokter sebutkan. Ya, betul. Jadi kan biasa kalau stroke itu kan nggak langsung total sembuh ya. Dia harus ada terapi. Nah itu nanti terapinya akan dilanjutkan dengan dokter rehab medik dan fisioterapi kami. Nah yang terakhir yang keenam itu adalah Mom and Child Center. Nanti tentang ibu dan anak. Di sini ada dokter kandungan, ada dokter anak, ada dokter bedah anaknya, dan juga ada dokter untuk gangguan kalau ada cancer tapi yang berhubungan dengan kewanitaan. Jadi untuk Mom and Child Center ini kita memiliki dokter kandungan, lalu ada dokter anak, lalu ada dokter subspesialis ginekologi onkologi yaitu dokter Rabi, dan yang keempat adalah dokter bedah konsultan pediatrik atau konsultan anak. Ya, jadi Mom and Child Center ini lengkap nih, ibu-ibunya sama anak-anaknya mau proses lahiran, ada penyakit karena kewanitaannya, mau divaksin itu ada semua di Lira. Mau dia harus operasi ada dokter bedah konsultan pediatrik atau konsultan anak dengan dokter Wuri. Mau dia misal ada serviks, ada miom, ada kista, itu bisa ditangani oleh dokter onkologi ginekologi oleh dokter Rabi. Jadi sangat lengkap. Jadi itu 6 keunggulan dari Rumah Sakit Lira Medica. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi. Tidak hanya 6 itu, tapi ada dokter-dokter lain yang kita miliki. Ya. Jadi contoh dokter kejiwaan kita punya, lalu dokter apa lagi ya yang belum aku sebutin, dokter mata, dokter kulit, dokter THT, ada semua di Lira Medica. Pokoknya lengkap dah, mau apa aja ada di Lira. Pokoknya ke Lira aja. Jadi kalau misalkan dokter nih, kalau misalkan secara memilih rumah sakit gitu ya, pasti kalaupun katakanlah ada apa-apa gitu ya, pasti ke Lira gitu ya. Dikatakan bahwa ada 6 Center of Excellence yang tadi dokter sebutkan. Berarti udah lengkap banget, ada 6 gitu dok ya. Didukung dengan sekarang tuh Rumah Sakit Lira Medica sudah mempunyai apa disebutnya dok? Predikat ataupun sebuah keunggulan ataupun apa gitu tipe B ini dok? Jadi Rumah Sakit Lira Medica memang sudah tipe B. Jadi dikukuhkan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat waktu sekitar bulan November. Berarti masih baru dok? Masih baru. Jadi satu-satunya rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang yang berkelas rumah sakit itu adalah kelas B. Kalau kelas A mah kita ngomong itu mah udah tingkat nasional lah, kayak RSCM, Hasan Sadikin, ya itu udah tipe A. Kalau tipe B itu di bawahnya A. Tapi swasta di Karawang tuh cuma satu-satunya adalah Rumah Sakit Lira Medica. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya otomatis adalah SDM yang lebih unggul, fasilitas yang lebih lengkap, dan infrastruktur yang lebih baik dari yang lainnya. Berarti bisa disebutkan mengenai layanan tadi dok ya? Layanan tadi dan SDM dan infrastrukturnya semuanya Bi. Berarti tipe B ini adalah yang nilai siapa dok? Itu yang nilai itu adalah Dinas Kesehatan Provinsi, bukan Dinas Kesehatan Karawang ataupun kita sendiri menilai, tapi yang mengajukan bukan ya mungkin dari. Jadi memang sudah dinilai oleh Dinas Provinsi itu layak Rumah Sakit Lira Medica dipredikatkan sebagai rumah sakit tipe B. Dan di Karawang ini the one and only Rumah Sakit Lira Medica yang
baru punya tipe B gitu dok ya? Swastanya ya. Swastanya. Ingat, kalau negerinya ada. Oke. Kalau untuk swastanya cuma rumah sakit Lira. Satu-satunya rumah sakit Lira. Oke. Nah dok, tadi sudah disebutin bahwa rumah sakit Lira punya 6 unggulan, terus juga sudah ditunjuk oleh provinsi, dinas kesehatan provinsi sudah tipe B untuk swastanya di Karawang ya dok ya. Nah ini yang masih jadi kendala mungkin sahabat Lira semuanya ataupun penjamin-penjamin di luar sana dok. Rumah sakit Lira ini tuh penjaminnya meliputi apa aja sih dok? Gitu. Hampir semua bisa. Bisa hampir semua. Dari penjaminan yang umum, baik itu asuransi, baik itu asuransi negeri dan asuransi swasta. Itu bisa. Semua asuransi bisa di Lira Medica. Dan perusahaan-perusahaan, kita nggak menutup kemungkinan bahwa Karawang kota industri yang banyak ratusan bahkan saya nggak tahu apa udah beribu perusahaan ada di Karawang, itu kita sudah kerjasamakan hampir semuanya dengan rumah sakit Lira Medica. Jadi perusahaan-perusahaan pun sudah mempercayai rumah sakit Lira untuk menangani kesehatan karyawannya. Jadi kalau emang mau tahu apakah sudah kerjasama atau enggak, nanti bisa menghubungi atau menanyakan ke bagian informasi rumah sakit Lira Medica. Nanti tolong diedit kasih nomor teleponnya di bawah sini ya. Jadi biar tahu bisa menghubungi yang mana. Itu bisa dicek di situ. Jadi semua penjamin bisa dok ya? Semua penjamin bisa. Jadi semuanya bisa deh. Asuransi baik itu negeri, kalau negeri berarti BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja itu bisa, dan asuransi swasta. Asuransi swasta banyak. Contoh bisa seperti Gada Medical, Twasta Buana, InHealth, Prudential, Allianz, AIA, banyak. Hampir semua asuransi. Hampir semua gitu ya, dok, asuransi bisa. Ini juga perlu catatan nih dok, siapa tahu kan ada perusahaan yang belum kerja sama Lira gitu ya. Ya siapa tahu mau gitu ya dok ya. Hubungin bawahnya lagi nih. Dasar aja HRD-nya gitu. Hubungin bawahnya lagi nih. Oke, dok, ini terakhir nih dok. Ini mungkin bisa dikatakan menarik banget, rumah sakit Lira Medica ini sudah melek yang namanya teknologi. Apalagi kalau misalkan sekarang kan ngelihat bahwa pangsa pasar kita kan generasi milenial, dan kayaknya rumah sakit Lira ini sudah ada yang namanya aplikasi rumah sakit Lira Medica gitu ya. Nah, keunggulannya itu salah satunya adalah bisa appointment di mana saja dan kapan saja. Katakanlah kalau misalkan lagi di jalan ataupun lagi buru-buru, jadi kita bisa yang namanya untuk ngelihat track recordnya antrian ataupun apa gitu ya dok. Apakah ini menjadi salah satu tujuan atau mempermudah pasien gitu dok? Ya, jadi Lira Medica sangat melek masalah teknologi. Jadi Lira Medica udah ada yang namanya aplikasi Lira Care. Jadi di situ bisa melihat jadwal dokter. Itu terupdate, sangat up to date. Jadi kalau ada perubahan sedikit pun langsung diubah oleh tim admin dari rumah sakit Lira Medica. Selain itu Lira Medica pun di Lira Care ini bisa untuk appointment. Jadi zaman sekarang datang ke rumah sakit harus ke pendaftaran dulu, aduh, kayak mager gitu dong. Mager. Orang zaman dulu ke rumah sakit itu seharian. Kalau dengan menggunakan aplikasi Lira Care ini, itu bisa menentukan jam kapan saya mau berobat. Jadi datang bisa langsung ke dokternya, langsung diperiksa, ambil obat, pulang. Nah, jadi buat siapa aja, buat semua, baik itu penjaminannya umum maupun asuransi. Semuanya bisa, atau perusahaan. Tinggal ikutin langkah-langkah yang ada di aplikasi itu. Dan tidak hanya Lira Care saja, Lira Medica pun memberikan edukasi-edukasi buat masyarakat, ada di media-media sosialnya. Ya, ada di websitenya Lira Medica. Nanti websitenya ada nih di bawah sini. Ya. Lalu ada yang namanya media sosial, Instagram, YouTube, TikTok. Ya, TikTok juga ada. Ini juga ada nih, nanti di bawah sini nih. Ya, saya kasih bawah sini aja nih. Ya. Nah, itu bisa dilihat edukasi-edukasi, kegiatan-kegiatan rumah sakit Lira atau promosi apa yang ada di Lira bisa di situ. Jadi selain tadi di Lira Care, bisa juga di media sosialnya. Dan untuk mengetahui apa aja sih yang ada di Lira ke depannya akan ada apa, itu juga bisa diketahui di media sosial itu. Ya, cuma saya sedikit kasih bocoran.
di awal tahun, mudah-mudahan sih bisa lebih cepat kalau nggak di akhir tahun, di awal tahun akan ada layanan yang menjadi pusat unggulan Lira, dan mungkin ini terbesar. Saya ngomong di Jawa Barat dulu deh, di Jawa Barat. Saya kasih bocoran itu. Oh, ada sedikit spoiler dok ya? Ya, sedikit spoiler. Tapi apa itu? Ya kunjungi aja media-media Rumah Sakit Lira, nanti akan tahu, atau ya pantengin podcast dari Lira Rumah Podcast. Sakit Lira Medica. Ya. Oke, thank you dokter sudah mampir di episode pertama Lira Podcast Rumah Sakit Lira Medica, program terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica. Dokter, mungkin nanti kita ketemu lagi di next episode dok ya, untuk ngomongin masalah yang tadi juga mungkin bisa dok, yang lain unggulan baru untuk dibahas lagi. Kalau nanti udah launching gitu dok ya. Siap. Dokter sehat terus. Sama-sama, Abi juga sehat terus. Dok, ini sesuai dengan tagline Rumah Sakit Lira Medica, kita bareng-bareng ke sahabat Lira semuanya untuk mengucapkan layanan kesehatan untuk Anda dan keluarga. Kelira aja gitu dok ya. Saya keliranya aja ya, itunya ya. Siap dok ya. Layanan kesehatan paripurna untuk Anda dan keluarga. Kelira aja. See you next time di Lira Podcast bersama dengan tim Rumah Sakit Lira Medica lainnya.